أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan, syahrun fihi unzilal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'da. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala azza wa jalla jalla jalaluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan, mengagungkan, mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu berlalu begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan adalah waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat umur, sehingga masih bisa hidup di alam dunia ini semata-mata untuk beribadah kepadanya, untuk menghambakan diri kita kepadanya sampai datangnya ajal kematian kepada kita. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-19 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 1 bulan 11 hari lagi bulan suci Ramadan akan tiba, yaitu bulan di mana pada bulan tersebut seluruh orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan yang masih ada iman di hatinya, mereka seluruhnya diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan di malam harinya mereka disunahkan melaksanakan sholat sunnah tarawih selama 1 bulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamah, wa sannantu lakum qiyamah." Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian semuanya diwajibkan berpuasa, dan di malam harinya kalian disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Faman shamahu wa qamahu, maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, imanan atas dasar iman, wahtisaban dan atas dasar ikhlas, semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Kata beliau, kharaja min dunubihi, maka niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Artinya seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya dihapus, dilebur, diampuni oleh Allah, bersih. Kayauma waladatu ummuhu, ia bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya, bagaikan bayi yang baru dilahirkan tidak berdosa. Dengan barokah kita menjalankan, mentaati, patuh tunduk menjalankan perintah puasa Ramadan 1 bulan dan bertarawih di malam harinya 1 bulan, juga diiringi, dilengkapi dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang disukai oleh Allah di bulan suci Ramadan, yang keseluruhannya itu kita laksanakan semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua ayat 183, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla jalaluh telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah dipardukan, telah diwajibkan atas kalian puasa, yakni puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini jelas bahwa siapapun yang mengaku dirinya beriman, siapapun yang di hatinya masih ada iman, siapapun yang beriman kepada Allah, dalam ayat ini mereka seluruhnya dipanggil oleh Allah. Maka oleh karenanya, jikalau kita mengaku beriman kepada Allah, jikalau di dalam hati kita masih ada iman kepada Allah, maka kita harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman. Dengan demikian, apabila kita tidak merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini,
Artinya kita tidak menghiraukan, tidak menggubris panggilan Allah dalam ayat ini, maka perlu dipertanyakan keimanan kita. Masih adakah iman di hati kita? Tentu orang yang di hatinya masih ada iman, ketika dipanggil oleh Allah, mereka akan merasa terpanggil. Dalam ayat ini jelas Allah memanggil orang-orang beriman, memanggil kita semuanya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa, yakni puasa Ramadan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewajibkan puasa kepada orang-orang beriman, la'allakum tattaqun, agar orang-orang beriman menjadi orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya puasa Ramadan yang akan kita laksanakan kurang lebih 1 bulan 11 hari lagi adalah puasa Ramadan yang dapat menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah puasa yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah puasa yang diinginkan oleh Allah. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karenanya kita berusaha di bulan suci Ramadan nanti, ketika kita menjalankan kewajiban puasa Ramadan, kita berusaha untuk menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jadi puasa yang akan kita jalankan bukan puasa awam. Puasa awam itu kapul batni wal farji angkodai syahwah. Puasa awam itu adalah puasa hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja, hanya sekedar menahan farji dari keinginan syahwat saja. Sementara anggota badan yang lainnya tidak ditahan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Puasa ya puasa, tapi lisannya berdusta, berbohong. Puasa ya puasa, tapi lisannya bergibah, namimah, memfitnah, sumpah palsu. Puasa ya puasa, tapi kedua matanya diperlihatkan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dapat menghilangkan pahala puasa. Puasa ya puasa, tapi kedua telapak kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat di mana Allah tidak ridho terhadap tempat tersebut. Nah, puasa yang seperti ini apabila kita jalankan di bulan suci Ramadan nanti, puasa seperti ini tidak akan dapat menghantarkan kita, tidak akan dapat menyampaikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa tidak mungkin menggunakan anggota badannya untuk berbuat dosa. Jadi puasa Ramadan yang dikehendaki oleh Allah, puasa Ramadan yang sesuai dengan keinginan Allah adalah puasa Ramadan yang dapat menghantarkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana orang-orang yang bertakwa oleh Allah sudah dijanjikan surga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran Juz 4 ayat 133, Allah telah berfirman, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Maka oleh karenanya apabila kita nanti menjalankan ibadah puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah yang lainnya, kita harus bisa membiasakan 5 perkara. Yang pertama, godul basori angkuli mayujar musar'an. Harus bisa membiasakan memejamkan pandangan mata dari setiap penglihatan-penglihatan yang dicela oleh agama. Yang kedua adalah hifdzul lisani anil ghibati wal kajibi wan namimati wal yaminil gomus. Sedang berpuasa kita harus mampu membiasakan menjaga lidah kita, menjaga lisan kita, menjaga omongan kita, menjaga ucapan kita dari berkata dusta, dari berkata bohong, dari bergibah menggunjing orang lain, dari namimah, mengadu domba, memfitnah, menghasut, dan dari melakukan sumpah palsu. Yang ketiga yang harus kita biasakan agar puasa Ramadan yang akan kita jalankan benar-benar menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah kapul ujuni anistima'i kulli makruh. Kita harus mampu membiasakan menjaga, memelihara kedua telinga kita
pendengaran kita dari mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti mendengarkan orang lain yang sedang ngomongin orang, mendengarkan orang lain yang sedang menjelek-jelekan orang lain, itu namanya ghibah. Kalau ini kita lakukan sedang dalam keadaan kita puasa, puasa kita sah secara ilmu fikih, tapi pahalanya hilang. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa alangkah banyaknya orang-orang yang berpuasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang mereka lakukan, melainkan yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus saja. Dan yang keempat yang harus kita biasakan supaya puasa yang kita kerjakan dapat mencetak diri kita, menghantarkan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, adalah kafu jami'il a'dha'i anil makarih wa kaful batni anil subuhati fi waqtil iftar. Kita harus membiasakan mampu menjaga seluruh anggota badan kita, dari mulai kedua mata sampai kedua kaki. Kita jaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dicela, yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan kita juga harus mampu menahan perut kita, jangan sampai kemasukan makanan-makanan, minuman-minuman yang subhat, makanan-makanan, minuman-minuman yang belum jelas halal dan haramnya di waktu berbuka puasa. Apabila kita berpuasa di siang hari, dari mulai terbit fajar shadiq di waktu subuh hingga maghrib terbenam di matahari di waktu maghrib, kita mampu menahan makanan minuman yang halal. Tapi kalau kita berbuka puasa dengan memasukkan makanan minuman yang subhat, dengan memasukkan makanan minuman yang haram, pamasaluhu kamam bada kosron wahadama misron. Orang yang puasanya seperti ini diibaratkan seperti seseorang membangun sebuah gedung di dalam sebuah kota, lalu kota itu ia bakar, maka gedung pun yang ada di dalam kota itu hangus ikut terbakar. Artinya puasanya tidak ada maknanya, puasanya menjadi sia-sia. Dan yang kelima yang harus kita biasakan agar puasa Ramadan nanti yang akan kita jalankan dapat menghantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa adalah Allah yastaksiro minal halal waqtal iftar bihaisu yamla'u batna. Agar hendaknya ketika kita berbuka puasa di waktu maghrib, berbuka puasanya jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai perutnya kencang, penuh dengan makanan, penuh dengan minuman, sampai benar-benar kencang. Kalau istilah bahasa Sunda, sampai kemerengkaan, sampai meninggalkan kewajiban sholat maghrib. Buka puasa yang seperti ini adalah buka puasa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia berbuka puasa, niatnya bukan ibadah, tapi niatnya memperturutkan hawa nafsu dan balas dendam. Buka puasa balas dendam yang seperti ini. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ahabbul ibad ilayya a'jaluhum fitra. Hamba-hambaku yang paling aku cintai, hamba-hambaku kata Allah, yang paling aku sukai adalah mereka yang ketika berbuka puasanya sedikit saja, ala kadarnya saja, yang penting batal puasanya. Seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah kalau berbuka puasa tidak berlebih-lebihan, cukup minum air manis karena air manis itu menyegarkan badan, dan cukup memakan 3 butir korma. Setelah itu beliau langsung melaksanakan sholat maghrib. Nanti makannya setelah taraweh atau setelah maghrib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ad-Dailami dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, oral Islam wa qaiduddin salasun. Dasar agama Islam yang paling mendasar ada 3, di mana yang 3 ini sama sekali tidak boleh diabaikan, sama sekali tidak boleh dilalaikan, sama sekali tidak boleh ditinggalkan, sama sekali tidak boleh dilepas, wajib dipertahankan dan diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kata beliau, man taroka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir. Kata beliau, man barang siapa taroka yang meninggalkan
wahidatan, satu perkara, min hunna, dari 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama yang paling mendasar, bahwa maka dia biha, dengan sebab meninggalkannya, kafir, akan mati dalam keadaan kafir, atau mati tidak membawa iman. Siapapun yang ketika matinya tidak membawa iman di luar agama Islam, atau mati dalam keadaan kafir, kana pama'wahun nar, maka adalah ia tempat kembalinya neraka untuk selama-lamanya, dibakar di neraka, dijadikan bahan bakar api neraka. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ini banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Adapun 3 perkara tersebut yang menjadi sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita pertahankan, jangan sekali-kali ditinggalkan, jangan sekali-kali dianggap remeh. Yang pertama, kata beliau, adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatullah dan syahadatul rasul, atau disebut juga syahadatain, yang artinya 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat ini adalah merupakan sendi dasar agama Islam yang paling mendasar, yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak boleh dilepas. Apabila kita melepas 2 kalimat syahadat, maka kita akan mati dalam keadaan kafir. Makanya kita diwajibkan setiap hari, setiap malam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 9 kali, yaitu pada waktu kita melakukan sholat 5 waktu. Ketika tahiyat awal ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dan ketika kita melakukan tahiyat akhir di dalam sholat kita yang hukumnya wajib karena rukun sholat, juga ada ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Apabila 2 kalimat syahadat ini ditinggalkan, tidak diucapkan di dalam sholat kita, sebanyak apapun kita melaksanakan sholat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wassalatul maktubah, sholat yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sama sekali tidak boleh ditinggalkan sepanjang kita masih sehat, akal kita masih sehat. Walaupun dalam keadaan sakit bagaimanapun parahnya, tetap kewajiban sholat belum gugur kepada orang yang sedang sakit, kecuali apabila seseorang itu akal sehatnya sudah hilang, sudah luplak, sudah pikun, barulah gugur kewajiban sholat kepada dirinya. Jadi kalau kita ingin bebas dari kewajiban sholat, silahkan minta pikun di usia muda, silahkan minta gila, minta akal tidak waras. Kalau akal kita sudah tidak waras, kalau kita sudah gila, kalau kita sudah pikun, enggak apa-apa, enggak sholat juga. Shollu qabla an tusallu, sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Shollu al imam qabla an tusallu amamal imam, sholatlah kalian di belakang imam dengan berjamaah, karena sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian di rumah. Sebelum kalian akhirnya akan disolatkan di depan imam, yaitu manakala kalian sudah tidak bernyawa, manakala kalian sudah menjadi mayit, pasti kalian akan disolatkan di depan imam. Dan kita semuanya adalah calon mayit, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, kaya atau miskin, pejabat rakyat, semuanya pasti akan menjadi mayit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semuanya pasti satu saat akan kembali kepada Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin, kata Allah. Sesungguhnya kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan sekali-kali kami tidak bisa dikalahkan, kata Allah. Itu yang kedua. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Perbedaan yang paling mencolok, perbedaan yang paling mendasar antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Karena sholat 5 waktu hanya ada dalam ajaran agama Islam, dan tidak ada dalam agama-agama yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sendi dasar agama yang paling mendasar, yang wajib kita laksanakan, wajib kita amalkan, tidak boleh dianggap remeh. Kata Nabi yang ketiga adalah wasaumu Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Padahal kita tahu puasa Ramadan itu rukun Islam yang keempat. Tapi kenapa ketika Allah akan memerintahkan puasa, yang dipanggil oleh Allah bukan orang-orang Islam, tapi yang dipanggil oleh Allah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu
Hei orang-orang yang beriman, ini menunjukkan bahwa hanya orang-orang yang beriman sajalah yang akan mampu menjalankan kewajiban puasa. Sementara mereka yang tidak beriman atau imannya tipis, tidak kuat, pasti mereka tidak akan kuat menjalankan kewajiban puasa. Jadi artinya antara iman dengan puasa Ramadan ada hubungan yang sangat erat. Maka ketika ada orang Islam tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, umpama makan minum di tempat terbuka siang hari, itu menunjukkan bahwa orang tersebut imannya sudah rusak dan dikhawatirkan matinya dalam keadaan kafir, kata Nabi. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir, kata Rasulullah. Barang siapa yang meninggalkan satu dari yang tiga perkara yang menjadi sendi dasar agama Islam, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Satu, dua kalimat syahadat. Dua, sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, puasa Ramadan. Adapun zakat dan ibadah haji, zakat wajib soteh lamun urang boga harta urang mencapai nisab, baru diwajibkan zakat. Kalau kita enggak punya harta, posisi kita sebagai orang fakir miskin, enggak diwajibkan zakat, justru kita dibolehkan menerima zakat. Zakat wajib kalau kita punya harta mencapai nisab. Kalau tidak punya harta mencapai nisab, enggak wajib. Contoh, emas nisabnya 90 gram. Kalau kita punya emas 1 gram, enggak wajib zakat. 1 gram buat dirinya aja sendiri enggak cukup. Kalau udah punya 90 gram, baru wajib zakat. Ibadah haji, kalau mampu, kalau istatoah, mampu untuk berangkat ke sana, mampu bekal selama di sana, pulangnya untuk istri yang tinggalkan. Kalau enggak mampu, enggak usah minjem ke bank, memaksakan diri, atau jual rumah, pulang dari Mekah, tidur di kolong jembatan, enggak usah ngapain gitu-gituan. Ibadah haji enggak wajib kalau enggak mampu. Kalau mampu baru wajib. Tapi yang namanya 2 kalimat syahadat, sholat dan puasa Ramadan, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, mampu atau tidak mampu, tetap diwajibkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan, diafiahkan zahir batin kita, dan kita oleh Allah diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ihsan, kekuatan lahir batin, kekuatan fisik, kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah secara istiqomah, dan mudah-mudahan mendapatkan pertolongan di bulan suci Ramadan nanti. Kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas keimanan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah. Karena bulan Ramadan, pahala dari setiap kebaikan, pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan, itu pahalanya dilipat gandakan jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Satu kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan dibalas dengan 1000 kali lipat ganda pahala. Kita melaksanakan ibadah yang hukumnya sunnah di bulan suci Ramadan akan dibalas dengan pahala ibadah hukumnya wajib. Itulah keistimewaan, keutamaan, keuntungan kita beribadah di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.